kita lakukan ujung-ujungnya adalah kita ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ridhonya Allah tentu akan menempatkan kita di dalam surganya dan kita dijauhi dari api neraka. Amin. Oleh karena itu, yang pertama ingin saya pesankan kepada bapak-bapak khususnya, jangan berhenti berdoa setelah maghrib 7 kali. Bukankah pintu neraka itu ada 7? Maka setelah maghrib berdoalah dengan Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Allahumma ajirni minan nar, 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 Allahumma ajirni minan nar. Setelah maghrib kita baca Allahumma ajirni minan nar sebanyak 7 kali. Kalau kita mati sebelum subuh, maka Allah kita bebaskan dari 7 pintu neraka. Amin. 1. 2. Setelah subuh kita baca Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar sebanyak 7 kali. Andai kata kita mati setelah subuh sebelum maghrib, maka kita dibebaskan dari 7 pintu api neraka. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kosong bapak kosong 3 kali doang. Ayo nama 7 kali. Gajinya santai weh. Yang kedua, pintu surga itu ada 8. Pintu surga ada berapa? 8. Oleh karena itu, karena pintu surga ada 8, kita tentu ingin masuk dari salah satunya, atau kita ingin masuk dari pintu yang kita kehendaki. Orang yang suka sholat duha, maka dia akan masuk dari pintu duha. Orang yang suka puasa masuk dari pintu shaim, dan seterusnya. Tetapi kita akan bisa masuk pintu surga yang 8 ini dengan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujudlah. Kenapa? Karena anggota sujud ada 7. Ya, jabhah 1 jidat, 2 telapak tangan, 3 2 lutut, 5 2 kaki, 7. Jadi orang yang sujud dia akan bisa masuk surga. Dan yang satunya lagi adalah hati. Hati yang bersih. Sujud, hati bersih. Sujud, hati tidak syirik. Sujud, hati tidak sombong. Sujud, hati tidak takabur. Bukankah iblis juga diusir dari surga karena hatinya sombong, karena dia buat orang sombong? Adam diusir dari surga karena melanggar satu larangan, yaitu memakan buah hol. Oh, kita banyak dosa ingin masuk surga. Oleh karena itu mari kita sujud. Jadi tujuan akhir dari ibadah sesungguhnya hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ingin masuk dari pintu surga yang 8 melalui sujud, dan satu lagi adalah hati yang bersih. Dan ini penting, jauhi 5 perkara yang akan merusak nilai-nilai ibadah kita. Sekali lagi, tujuan ibadah kita ingin masuk surga melalui 8 pintu dengan sujud dan hati, tetapi ibadah kita akan bernilai, akan mempunyai nilai, akan mempunyai pahala yang besar, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan menembus arasy apabila kita tidak melakukan 5 hal. Kata Rasul, khamsatu asya'a tuhbitul a'mal. Ada 5 perkara yang akan merusak nilai-nilai amal kita. Ada 5 perkara yang akan merusak sholat kita. Ada yang 5 perkara yang akan merusak nilai haji kita. Ada 5 perkara yang akan merusak nilai umroh kita. 5 perkara akan merusak nilai sholat kita. 5 perkara akan merusak nilai puasa kita.
Bahkan nilai-nilai ibadah yang lain, sedekah kita akan hancur kalau kita melanggar 5 perkara. Kata Rasul, khamsatu asya tuhbitul amal. 5 perkara akan merusak nilai-nilai ibadah kita, nilai amal kita. Yang pertama kata Rasul, yang pertama al-istighol bi uyubil khalq. Yang pertama kata Rasul, sibuk mencari kesalahan orang lain. Kamari meren. Kamari. Udah? Kamari kalau pilpres. Sekarang biarkan elit-elit politik kita sedang ribut, jadilah kita penonton yang baik. Yang di atas sedang apa? Sedang perang, kita jadilah kita penonton yang baik, yang enggak ikut-ikut ke perang. Sibuk yang pertama yang akan merusak amal kita, sholat kita rusak, ibadah kita rusak, puasa kita rusak. Yang pertama adalah al-istighol bil khalqi, sibuk mencari kesalahan orang lain. Inilah yang akan merusak. Kita kan terkadang pandai melihat kesalahan orang lain daripada melihat kesalahan diri sendiri. Betul nggak? Betul. Paling pinter ya orang ini. Nempok kesalahan manusia atau manusia atau makia orang ngobadin dosanya. Si iya makia, bahkan terkadang orang puncak kali itu ngomongin kesalahan batur. Dia kali itu yo diajak tetangga hewan batur. Sibuk kita mencari kesalahan orang lain sementara kesalahan diri kita tidak disibukkan. Inilah yang akan merusak nilai puasa kita. Hati-hati, tidak sadar ya. Tetangga membeli TV, kita sibuk mencari kesalahan dari mana korupsinya. Tetangga kebeli motor, kita sibuk jangan-jangan dapat menang bedul. Tetangga kebeli mobil, karena kemarin beli motor. Tetangga kebeli mobil nih, pamajikan urang asup angin, habis kering. Al-istighol. Ini yang akan merusak. Yang kedua apa? Karena waktunya 10 menit ya. Yang kedua adalah qaswatul qulub, hati yang keras. Kalau kita mempunyai hati yang keras, indikatornya, cirinya adalah tidak mau menerima nasihat orang lain, tidak mau menerima mau'izah, tidak mau menerima pendapat. Atau qaswatul qulub mungkin disebut juga adalah dalam bahasa kita adalah merakadawang, kumadeweng. Ini qaswatul qulub, kumaha aing. Kalau dibenerin ibadahnya merasa dia paling pinter, lamun di kampungnya merasa paling abah, asapak abahna, tidak mau dengar orang lain. Ternyata pas kerakas orang loba abah asapak hajina, asap-asap di umrohna. Qaswatul qulub, akhirnya dia tidak mau menerima nasihat orang lain, tidak menerima pendapat orang lain, dia menerima ide dan gagasan orang lain. Ini salah. Qaswatul qulub. Yang ketiga, ini hampir semua kita punya. Apa itu? Hubbu dunia, cinta dunia. Boga mobil hiji. Boga mobil hiji ayat 2. Terus 2 ayat hubbu dunia. Makanya bapak-bapak jangan terlalu banyak bergaul dengan orang kaya. Khawatir kita terkena hubbu dunia. Padahal sesungguhnya perut kita ini cukup dengan 3 piring nasi. Tapi kan kita seawal-awal. Coba saya tanya bapak-bapak, mau kaya mau miskin? Miskin. Saya tanya bapak-bapak, mau kaya mau miskin? Mau kaya ya? Tapi kalau kaya pertanyaan di kuburannya banyak. Tanggung jawab. Pertanyaannya banyak. Di kuburannya pertanyaan banyak. Mau kaya mau miskin? Kalau miskin nggak banyak pertanyaannya. Bahkan Nabi kan pernah berdoa, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni ma'azuratil masakin. Rabbi, ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, matikanlah aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkanlah aku di surga nanti bersama orang-orang miskin. Mau doa ini Pak? Mau? Saya mau kasih nih.
Mau nggak? Pak Haji mau? Saya kasih doa ini. Doa biar jadi miskin mau? Ternyata bapak-bapak filosofinya doa ini jangan diberikan kepada orang miskin, tetapi berikan kepada pejabat, biar pejabat ingat kepada orang miskin. Ya, orang miskin suruh doa pakai ini tambah miskin lah. Berikan doa ini kepada orang kaya, biar orang kaya ingat kepada orang miskin. Di situ filosofinya. Jangan udah miskin berdoa mau miskin, mampus dia. Pejabat saya. Kasih aja pejabat biar orang biar ingat kepada orang miskin. Berapa tadi Pak? Iya. Yang keempat, waktu dulu amal. Terlalu berangan-angan yang tinggi. Silakan bapak-bapak dan ibu-ibu mempunyai cita-cita yang tinggi, setinggi langit, tapi kaki tetap di bumi. Jangan terlalu menghayal yang macam-macam. Ingin punya istri 4. Padahal kalau punya istri 4, Pak, udah tua semua jadi nenek-nenek, 4-4-nya stroke kewalahan juga gitu. 4-4-nya stroke, semuanya mau ke mall. Repot juga ya. Watulul amal. Kenapa lagi? Wakilatul haya. Sedikit punya rasa malu. Kita kan ibadah karena kita malu kepada Allah. Kita berbuat tidak maksiat karena kita malu. Ya kan? Apapun kita. Kata Rasulullah, khuluqul Islam al-haya, akhlaknya orang Islam punya malu. Kalau umat Islam sudah tidak punya malu, bahaya. Kenapa orang pakai pakaian you can see, perempuan menonjolkan buah dadanya, pakai aurat? Karena dia tidak punya rasa malu. Ini adalah bahasa Al-Quran disebut fahisyah. Apa itu fahisyah? Orang berbuat maksiat, dia bangga melakukan maksiat. Ini bahaya. Ini fahisyah dalam bahasa Al-Quran. Orang berbuat maksiat, tapi dia tidak malu melakukan maksiat, bahkan bangga berbuat maksiat. Nah, orang berbuat maksiat karena dia tidak punya rasa malu. Nah, kalau orang sudah tidak punya rasa malu, qillatul haya, maka rusak amal, maka rusak perasaan. Kenapa? Karena orang kalau sudah tidak punya rasa malu, dia akan berbuat sembrono, berbuat semaunya dia. Dan yang terakhir apa? Wa zalim la yantahi. Orang berbuat zalim dan dia tidak henti-hentinya, tidak mau tobat, tidak terus-terus berbuat zalim. Istiqomah dalam kezaliman. Istiqomah dalam kezaliman kan jelek. Namanya al-zalim la yantahi. Bapak-bapak yang saya hormati, itulah 6 perkara yang akan merusak nilai-nilai ibadah kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, saya ingin berikan kenang-kenangan kepada bapak-bapak semuanya. Ini penting. Yang penting saya sebut, saya sering ceramah ini, di mana-mana saya ceramah ini, supaya orang mau berbuat baik. Kalau kita ingin punya rumah di BTN, kita booking rumah itu. Betul nggak? Bookingnya 5 juta. Kalau kita ingin punya rumah di real estate, kita booking juga. Mungkin bookingnya 50 juta. Pertanyaannya, Bapak ingin punya rumah nggak di surga? Ingin punya rumah nggak di surga? Apakah rumah di surga bisa dibooking? Oleh karena itu ceramah terakhir saya adalah mari kita booking rumah di surga dari sekarang. Mungkin bapak-bapak bertanya, bagaimana cara booking rumah di surga? Rasul bersabda, siapa orang yang melakukan sholat sunnah 12 rakaat, maka Allah akan bangunkan rumah di surga. Nah, itu dia. Siapa orang yang
sholat sunnah 12 rakaat sehari semalam, Allah bangunkan surga, Allah bangunkan rumah di surga. Artinya kita bisa membooking rumah di surga dari sekarang. Dengan apa caranya? Dengan 12 rakaat. Hadis. Apa-apa saja 12 rakaat itu? 1. Qobliyah subuh 2 rakaat. Qobliyah zuhur 4 rakaat. Tadi Bapak 2 rakaat ya. Saya 4 tadi. Dari mulai besok qobliyah zuhurnya berapa? 4, jangan 2. Ba'diyah zuhur 2 rakaat. 6, kita belum ba'diyah. Maka tadi saya ba'diyah dulu atau langsung tadi. Ba'diyah zuhur 2 rakaat berapa itu? 8 ya. Ba'diyah maghrib 2 rakaat 10. Jadi jangan yang baik itu bukan qobliyahnya, ba'diyahnya, Pak. Ba'diyah maghribnya. Kemudian ba'diyah isya 2 rakaat. Berapa itu? 12. Sebenarnya kurang elok kalau Bapak sholat taraweh tapi ba'diyah isya enggak. Kurang elok. Padahal dengan ba'diyah isya kita booking rumah di surga, bukan nggak boleh, bukan dosa, nggak elok gitu, nggak apa ibadah tanpa ilmu gitu, kira-kira. Ibadahnya nggak berilmu, tanpa ilmu. Yang sebenarnya bagus apa? Ba'diyah isya baru taraweh. Jangan ini masa setelah taraweh langsung, setelah sholat isya langsung taraweh. Harusnya ba'diyah isya dulu 2 rakaat. Berarti kita amalnya pakai ilmu. Jadi sekali lagi, booking surga dengan booking rumah di surga dengan 12 rakaat. Berapa satu tadi? Qobliyah subuh 2 rakaat, qobliyah zuhur 4 rakaat, tapi 2 rakaat karena sholat sunnah selalu 2. Jadi 2 kali salam. Jangan langsung 4 rakaat. Oke, kemudian ba'diyah apa? Zuhur 2 rakaat kita belum. Ya, tadi Bapak 2 rakaat harusnya 4 rakaat. Kemudian apa? Ba'diyah maghrib, yang baiknya ba'diyah maghribnya bukan qobliyahnya. Tapi kalau qobliyah maghrib silahkan juga. Kemudian ba'diyah isya 2 rakaat. Jumlahnya 12 rakaat. Itu kalau kita melakukan hal itu sesungguhnya kita sedang apa? Booking rumah di surga. Atas dasar Rasul, siapa orang yang sholat sunnah 12 rakaat sehari semalam, maka sama dengan dia, maka Allah akan bangunkan rumah di surga. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.